Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya adalah Dewi Ismalarita dari SMP IT Budi Luhur dan Saya Reni Setiawati dari SMP Negeri 3 Dede Teladas. Saya nama Anissa dari SMPN 11 Dede Teladas. Saya Pratul Mas Rifati dari SMP 1 Dede Teladas. Dan saya Ferry dari SMP Yakin. Baik, kita yel-yel dulu ya. Persiapan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Baik, terima kasih. Untuk RK4 akan disampaikan oleh Pak Ferry. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ferry dari SMP Yakindo. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan salah satu tugas LK4 yang dimana tugas yang saya buat ini untuk membuat rancangan asesmen untuk salah satu topik pembelajaran sains yang berjudul sifat dan karakteristik zat serta perubahannya. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu peserta didik mampu mengamati dan menganalisis sifat dan karakteristik zat serta perubahannya. Kemudian untuk mencapai atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut ada 3 yang saya buatkan, yaitu yang pertama memahami konsep dasar sifat dan karakteristik zat serta perubahannya. Lalu yang kedua merancang dan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan konsep perubahan wujud zat. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasi data dan menyimpulkan data hasil percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap perubahan wujud zat. Untuk teknik asesmen yang saya gunakan yaitu tes tertulis, observasi, dan juga portofolio. Untuk teknik atau instrumennya diperjelas lagi di sini. Di sini saya mengambil fenomena sains yang berkaitan dengan materi tersebut tentang peristiwa jatuhnya butiran air dari atas langit atau yang lebih kita kenal dengan hujan. Saya mengaitkan fenomena tersebut dengan materi sains ini, perubahan wujud zat. Untuk penilaian formatif sendiri, di sini saya hanya menggunakan kuis singkat yang waktunya saya adakan setelah selesai pembahasan setiap topik. Jadi setelah setiap pembahasan topik saya akan mengadakan kuis singkat dengan format bisa berupa kuis online maupun tertulis dengan soal jawaban singkat. Di situ ada contoh soalnya, saya kasih 2 saja dulu soalnya. Dan lalu untuk yang penilaian sumatif atau penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, untuk formatnya saya menggunakan eksperimen dan juga laporan hasil penelitiannya dan presentasinya. Dan berikut ini adalah rubrik penilaian yang sudah saya buat. Di situ ada 3 instrumen penilaian. Yang pertama adalah pemahaman konsep dari dalam presentasi, lalu keterampilan dalam pengamatan selama eksperimen, dan juga laporan hasil penelitian. Di situ ada detail penskoran yang dimana itu skornya bisa berbeda-beda tergantung dari apa yang disampaikan oleh siswa, baik itu dalam presentasi, laporan hasil penelitian, dan juga keterampilannya dalam pengamatan selama proses penelitian. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Good morning. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ferry sudah memasukkan instrumen penilaiannya berdasarkan KKTP yang dibuat. Jadi kan KKTP-nya ada 3 nih. Memahami konsep, merancang, dan menyimpulkan hasil. Nah, di dalam instrumen rubrik penilaiannya pun dimasukkan ya. Konsep ya. Nah, KKTP-nya ada 3, berarti rubriknya ada 3. Kayak Bu Melsa, KKTP 1 kan, rubriknya ya cukup 1 aja gitu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2, saya Nasa Arifin dari SMP 1 Deli Teladas. Di samping saya Juliati dari SMP Negeri 1 Deli Teladas. Bereskan pakaian. saya Saya Putih dari SMP 1 Bumi. Saya Wijen Kempui dari SMP. cek ya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Dwi Kartika Putih. Saya dari SMP 1 Gedung Meneng. Di sini saya akan mempresentasikan LK4 tentang perancangan pembelajaran penguatan kompetensi sains. Nah, di sini LK4. LK4 tentang rancangan asesmen. Nah, di sini kita bisa lihat bersama tujuan pembelajaran yang saya ambil adalah memahami penerapan bioteknologi di lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang saya ambil hanya satu saja, yaitu tentang peserta didik dapat menerapkan bioteknologi dalam lingkungan. Nah, di sini teknik asesmen yang saya ambil adalah project, yaitu pembuatan tempe dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae. Di sini bawahnya ada asesmen dan instrumen asesmen. Nah, fenomena sains yang saya ambil di sini adalah pemanfaatan jamur Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Penilaian sumatifnya dengan cara praktikum. Di sini praktikumnya rubriknya bahwa ada penilaian rubrik. Nah, kriteria yang saya ambil dalam pembuatan proyek ini ada 3 kriteria yang saya ambil. Pertama, di sini gagasan yang disampaikan terkait penerapan bioteknologi yang ada di lingkungan sekitar. Pertama, harus ada produk orisinil yang bisa didapatkan. Kedua, disertai asli proses yang nyata. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali setelah berbeda sekian waktu. Saya ulangi kembali. Tentang fenomena sains yang saya ambil di sini adalah pemanfaatan jamur Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Nah, untuk penilaian sumatifnya saya adakan proyek atau praktikum. Kemudian ini ada rubriknya, di mana kriteria yang saya ambil adalah ada 3. Pertama, produknya yang harus orisinil. Kedua, disertai bukti dan proses yang nyata. Dan ketiga, dibukti dan dilaksanakan dengan baik. Nah, di
Iya. Baiklah, terima kasih. Itu persembahan yel dari kelompok kami. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wisna. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini saya pertama nama saya Krisna Suswadi. Saya dari instansi dari SMP Ismail Palembang di Brandas. Di sini saya akan mempresentasikan satu kerja saya sendiri materi tentang zat aditif, yaitu tentang ganja. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep dasar, 2. Mengetahui jenis-jenis zat aditif, 3. Menganalisis fungsi zat aditif, 4. Mempelajari regulasi dan keamanan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan definisi ganja termasuk perbedaan antara cannabis sativa dan cannabis indica. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi zat aditif alami dan sintetis yang mungkin terdapat dalam produk ganja termasuk yang berbahaya. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan efek THC atau CBD dan zat lainnya terhadap tubuh dan pikiran manusia. Selanjutnya, nomor 4, siswa dapat mengidentifikasi negara atau wilayah yang melegalkan ganja untuk menggunakan medis atau rekreasi. Selanjutnya, teknik asesmen. Di sini asesmennya adalah sumatif, tertulis, dan proyek, dan asesmen formatif. Selanjutnya, instrumen asesmen. Ada A, tes tertulis, dan B, observasi. Selanjutnya, instrumen asesmen. Di sini ada contoh soal yang dimana apa yang dimaksud dengan zat adiktif. A, zat yang memperbaiki fungsi tubuh. B, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Dan C, zat yang hanya berfungsi sebagai suplemen tubuh. Dan D, zat yang tidak memiliki efek apapun pada tubuh. Jawabannya adalah B, zat yang menimbulkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Itu adalah zat aditif dalam ganja. Selanjutnya ada rubrik pemahaman konsep dasar tentang ganja. Aspek penilaian. Ada pemahaman definisi ganja, ada identifikasi senyawa utama, ada dampak ganja terhadap tubuh. Dan 2, pengetahuan jenis-jenis zat adaptif yang ada di ganja. Ada zat kimia alami, ada zat aditif berbahaya. Selanjutnya, menganalisis fungsi zat aditif tentang ganja. Aspek penilaian, analisis fungsi THC dan CBD, dan analisis resiko zat aditif berbahaya. Selanjutnya ada nomor 4, mempelajari regulasi dan keamanan pada ganja. Ada penilaian, ada regulasi ganja, ada keamanan penggunaan ganja. Selanjutnya, skor akhir dan interpretasi. Skor 1-4 siswa memerlukan pemahaman lebih mendalam. Skor 5-8 siswa memahami sebagai konsep namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek. Skor 5-8 siswa memahami sebagai konsep namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek. Selanjutnya, fenomena sains terkait aditif buatan. Aditif buatan dan efek kesehatan. Beberapa produk ganja sintetis seperti spice atau K2 sering dicampur dengan zat kimia sintetis yang meniru THC namun dengan efek yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Zat aditif ini dapat memicu reaksi berlebihan pada reseptor CBI yang menyebabkan gejala seperti halusinasi ekstrim, paranoia, bahkan kerusakan permanen pada sistem saraf. Lalu penggunaan bahan pengawet atau pemanis buatan dalam produk ganja.
Makanan yang mengandung ganja, bahan-bahan seperti pengawet, pemanis, atau perasa angkutan sering digunakan untuk memperbaiki rasa atau tekstur. Bahan-bahan ini mungkin aman dalam produk makanan umum, tetapi jika dikombinasikan dengan ganja, reaksi kimia atau metabolik yang tidak diinginkan dapat terjadi, menyebabkan efek samping yang tidak terduga pada gangguan. Oke, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.